Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara makna generiknya, puasa berarti menahan diri dari nafsu makan, minum, dan nafsu seks tentunya di siang hari. Bagi orang miskin, hal ini adalah suatu hal yang lumrah. Karena itu, puasa sebenarnya diperuntukkan bagi orang-orang kaya yang sehari-hari dimanjakan dengan segala kebutuhan yang enak dan cepat saji. Meminjam bahasa Sukidi, berpuasa itu diumpamakan dengan the have, sementara rakyat miskin ibarat the needy. Filsafat sosialnya menjadi afirmatif. The have harus memiliki ethical obligation kepada the needy. Ada kewajiban intrinsik yang bersifat moral etis si kaya pada kaum papa. Puasa dengan demikian dapat menyentuh, menyadarkan, sekaligus menumbuhkan semangat dan kewajiban moral etik kemanusiaan kita pada rakyat miskin. Dengan kata lain, puasa hendaknya dijadikan sebagai media reformasi kita dari hal-hal yang negatif kepada sesuatu yang lebih positif. Setidaknya ada beberapa sasaran reformasi dari adanya puasa ini. Pertama, ada reformasi spiritual. Dengan puasa diharapkan spiritual kita mengalami peningkatan yang lebih baik dibanding sebelumnya. Yang tadinya kita jarang melaksanakan sholat sunnah, tetapi ketika puasa kita menjadi rajin melakukannya. Hal ini tidak hanya kita lakukan pada bulan puasa, setelah itu justru jauh lebih penting. Dalam konteks reformasi spiritual ini pula kita semakin menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita. Kemana-mana kita selalu dipantau oleh Tuhan, sehingga kita hendak melakukan kejahatan, korupsi, kolusi, dan nepotisme, kita urung melakukannya. Kedua adalah reformasi emosional. Emosi kita yang suka marah-marah, iri hati, dan arogan semestinya bisa kita kikis ketika puasa tiba. Kecerdasan emosional harus bisa kita tingkatkan. Tentunya kecerdasan yang mengarah pada peningkatan energi emosi kita yang sangat positif. Pesimis, takut gagal, kurang percaya diri, dan hal-hal negatif lainnya harus bisa kita tepis dengan adanya puasa ini. Ketiga adalah reformasi intelektual. Tentu saja reformasi intelektual yang dimaksudkan tidak hanya sebatas pada upaya yang sifatnya fisik seperti menambah suplemen kecerdasan otak dan sebagainya, tapi juga aktivitas kita yang dapat menunjang pengetahuan kita bertambah. Itu harus ditingkatkan, seperti banyak membaca buku, melatih berpikir tentang kekuasaan Tuhan, dan rajin belajar persoalan agama pada ustadz atau kiai. 3 tujuan reformasi dari puasa ini yang patut kita capai ketika datangnya puasa. Bila kita pahami lebih dalam 3 reformasi dari puasa itu, maka ada substansi yang bisa kita petik. Puasa harus kita jadikan reformasi kita menuju sesuatu yang lebih baik. Tujuan puncak inilah yang juga terjadi pada hewan ketika melakukan puasa. Mungkin kita jarang tahu bahwa hewan juga sama seperti manusia, yaitu berpuasa. Puasa mereka dengan kita juga hampir sama, yaitu menahan lapar dan dahaga. Hanya saja mungkin prosesnya saja yang sedikit berbeda. Menurut Dr. Haji Kiai Suhaimi, semua makhluk di bumi ini menjalani suatu fase di mana mereka berpuasa, walaupun mereka sedang berada pada lingkungan yang penuh dengan makanan. Bagi ulat misalnya, puasa merupakan suatu proses perubahan identitas, yaitu dari ulat menjadi kupu-kupu. Setelah berpuasa sekian lama, ulat berubah menjadi kepompong, dan lalu berubah lagi menjadi kupu-kupu yang indah. Ketika masih berwujud ulat, makanannya hanya daun, sehingga merugikan orang lain, karena dedaunan yang indah menjadi rusak akibat ulah ulat. Menurut Ustazah Sepriati, betapa puasa menahan lapar dan dahaga dapat mengubah seekor ulat yang lamban dan tidak disukai oleh banyak orang menjadi seekor kupu-kupu yang indah, lincah, terbang kian kemari mencari bunga-bunga yang berkembang.
Dengan kata lain, ulat melakukan puasa dengan tujuan yang positif, meningkatkan kualitas diri, dan semestinya memang seperti inilah kita. Dari seekor hewan yang terlihat jijik, gatal, bila dipegang, dan menggelikan, bila dilihat tiba-tiba menjadi seekor hewan yang enak dipandang dan nyaman untuk dipegang. Ada 7 kualitas yang dimiliki ulat setelah menjadi kupu-kupu. 1. Beberapa pasang kaki yang dapat memegang sesuatu dengan kokoh dan terampil. 2. Mata faset yang dapat melihat lebih jernih dan lebih luas. 3. 2 pasang sayap yang simetris dan overlapping. Dan keempat, sepasang antena yang handal dan sensitif. Yang kelima, keindahan warna yang beraneka. Dan keenam, motif dan corak sayap yang unik. Dan yang ketujuh, sungut dan bulu-bulu halus di perut yang dapat mengangkut benang sari. Beberapa kualitas tersebut tidak akan ditemukan pada ulat. Ulat hanya bisa mendapatkan semua kualitas itu setelah menjadi kupu-kupu. Dan semua itu tidak akan terjadi jika hewan ini tidak melakukan ritual puasa. Karena itu, hikmah yang bisa kita petik dari pengalaman puasa ulat tersebut adalah bahwa puasa itu bisa dijadikan sarana untuk meningkatkan kualitas kita, baik fisik maupun non-fisik. Perubahan fisik yang terjadi pada ulat menjadi kupu-kupu adalah bukti bahwa puasa itu besar manfaatnya. Jadi, bila dengan puasa tetap tidak ada pergeseran kualitas ke arah yang lebih baik, maka sama saja dengan tidak berpuasa. Ketika ulat menjadi kupu-kupu, secara otomatis perubahan juga terjadi pada tingkatan non-fisik, fungsi, dan peran. Dari yang tidak bisa terbang ketika menjadi ulat tiba-tiba bisa terbang setelah menjadi kupu-kupu. Dari sosok yang suka merugikan makhluk lain ketika jadi ulat, tiba-tiba menghasilkan sesuatu yang sangat berguna buat orang lain ketika menjadi kupu-kupu, yaitu madu. Selain ulat, hewan lain yang juga berpuasa demi meningkatkan kualitas fisik dan non-fisiknya adalah ular. Bagi ular, berpuasa semata-mata untuk menjaga struktur kulitnya agar tetap keras, terlindung dari sengatan matahari dan duri-duri yang tajam, hingga ia tetap mampu melata di bumi. Ketika sedang berpuasa, ular tak punya nafsu makan. Meskipun dihadapkan kepadanya berbagai jenis makanan yang enak, seperti ayam, katak, dan sebagainya, ular tidak tergoda untuk memangsanya. Padahal saat itu ular sedang dalam puncak kelaparan yang sangat luar biasa. Tetapi waspadalah, sebab setelah usai berpuasa, ular akan terlihat lebih jahat dan buas. Karena itu, kita janganlah mengikuti puasa ala ular tersebut. Bagi ular sendiri, puasa itu adalah sesuatu yang positif karena akan membuatnya semakin ganas dan liar untuk memangsa jenis makhluk lainnya. Tetapi bagi kita justru hal itu sangat berbahaya. Karena itulah, puasa yang baik adalah yang dapat meningkatkan kualitas diri, tapi juga membuat orang lain hidupnya lebih bermanfaat. Jadi bukan puasa untuk egonya sendiri, tapi juga untuk orang lain. Sebaiknya kita mencontoh puasanya ulat, bukan ular. Selain ulat dan ular, ayam juga berpuasa ketika mengerami telurnya. Ketika sedang berpuasa, ayam tidak makan dan minum. Jenis makanan apapun yang kita sajikan buat ayam, dia tidak akan memakannya ketika berpuasa. Dengan puasa, ayam akan berhasil mengerami telur dengan baik untuk kemudian menghasilkan itik. Selain hewan darat, hewan laut juga berpuasa. Di antara jenis ikan ada yang membenamkan dirinya di dasar laut atau sungai untuk jangka waktu tertentu tanpa makan. Bagi ikan mujair, berpuasa dilakukannya untuk melindungi anak. Ketika sedang berpuasa, meskipun di depan mulutnya ada makanan, ia tahan seleranya. Jenis hewan lain yang suka berpuasa adalah burung. Ada burung yang tetap tinggal di sarangnya berhari-hari, malah berbulan-bulan tidak bergerak dan tidak makan. Ada pula burung yang tetap tinggal di sarangnya pada musim-musim tertentu setiap tahun, seperti burung elang sewaktu bertelur, mengerami telur, dan kala menjaga anaknya. Subhanallah, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.